New Chapter Message hari ini ya, pesan Tuhan bagi kita hari ini Selasa 13 Juni 2023, judulnya berbalik. Berbalik. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 18 ayat yang kedua sampai 3, demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Sahabat Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Ya. Benar, Yesus sudah mati di kayu salib. Dia menebus kita dan mengerjakan karya keselamatan. Tetapi karya keselamatan bukan hanya sekedar kita dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih daripada itu, sahabat Bapak Ibu. Karya keselamatan yaitu seperti tadi lagu yang kedua. Bapak rindu agar kita ya dapat memahami rencana mulia di mana keselamatan itu kita dapat kembali kepada rancangannya yang semula. Manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang senantiasa menyenangkan Bapa di sorga. Ya. Awalnya grand design Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar. Ya. Tetapi rupa kita ini belum menyerupai Yesus, belum menyerupai Allah Bapa. Nah, sahabat Bapak Ibu, Kristus adalah menjadi teladan bagi kita. Sehingga kalau Kristus, ya, Yesus turun ke bumi ini, kemudian dia bisa menjadi Adam yang kedua tetapi berhasil ya. Berhasil kembali kepada rancangan yang semula. Maka kita juga harus demikian sahabat Bapak Ibu. Kita harus dapat kembali kepada rancangan yang semula. Justru itu orang Kristen itu ya, bukan hanya sekedar agama, tetapi kita mengikuti gaya hidup. Kita mengikuti jejak hidup Kristus dalam diri kita. Ya, kita harus mengikuti jejak hidup Kristus. Ya, ini yang perlu kita sadari bersama. Sehingga karya keselamatan Yesus di kayu salib bukan hanya sekedar melayakkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan kita harus dapat memiliki hidup yang berkualitas. Kita harus dapat memiliki hidup yang berkualitas. Itu keselamatan itu sendiri sahabat Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya Yesus hanya sekedar ya melayakkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa pada waktu itu Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit. Kemudian kita langsung masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Dengar baik, keselamatan yaitu agar kita berpotensi kembali kepada rancangan yang semula, yaitu kita memiliki hidup yang berkualitas. Ya. Hidup yang berkualitas. Nah, sahabat Bapak Ibu, ya tentunya hidup yang berkualitas bukan menurut cara pandang manusia, melainkan cara pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga salah benar jikalau kita hidup di kesementaraan ini, fokus hidup kita hanyalah mengejar hal-hal dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, jabatan, bukan. Tetapi semua yang kita lakukan, itu adalah fasilitas dari Tuhan agar kita memiliki hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Begitu sahabat Bapak Ibu. Nah, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya, judulnya berbalik sahabat Bapak Ibu. Tuhan mau rindu kita agar kita dapat berbalik. Ya. Kalau misalnya kita baca dalam Matius 18 ayat yang ke-1, ini kan murid-muridnya bertanya kepada Yesus ya. Siapa yang terbesar di antara mereka ini, murid-muridnya yang nanti di dalam kerajaan sorga ya. Tuhan Yesus menjawabnya seperti ini. Ya, bukan hanya sekedar yang terbesar ya, melainkan kalau misalnya kita tidak berbalik, bertobat ya, dan menjadi seperti anak kecil, tidak akan masuk. Boro-boro menjadi yang terbesar. Masuk dalam kerajaan sorga pun tidak. Ini penting sahabat Bapak Ibu, untuk kita tahu bersama. Ya, bahwa Yesus menjawab pertanyaan dari murid-muridnya. Dia menjawab, dia mendudukkan ya seorang anak kecil dalam pangkuan Yesus ya. Dan menempatkannya di tengah-tengah murid-muridnya. Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Nah, hari ini kita belajar mengenai kata tobat. Jika kamu tidak bertobat, jika kamu tidak berbalik. Pertama bertobat, kedua menjadi seperti anak kecil. Sekali lagi hari ini kita bahas dulu mengenai kata bertobat ya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus bertobat. Bertobat di sini berbalik. Ya. Kita harus berbalik dari cara pikir kita yang selama ini salah. Murid-muridnya selama ini cara pikir mereka salah. Mereka pun mengikut Yesus karena mereka mengharapkan Yesus menjadi raja di dunia ini. Gitu. Raja dunia ini. Gitu. Sedangkan kehadiran Yesus adalah pembalikan kerajaan dunia ini, sahabat Bapak Ibu. Ya. Contohnya kan simpel. Berbahagialah yang miskin. Ya. Kan begitu-begitu. Terbalik. Sedangkan menurut konsep dunia, berbahagialah yang kaya, berbahagialah yang ini dan itu. Yang punya ini, punya itu. Tetapi Yesus lain. Kerajaannya Yesus lain, sahabat Bapak Ibu. Gitu loh. Nah, Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, dan saat ini juga mau mengatakan kepada kita semua, mari kita berbalik dari
konsep berpikir kita yang salah selama ini dalam kita mencari Tuhan. Gitu loh. Selama ini kita jujur loh, kita capek, kita lelah berjalan karena fokus hidup kita bukan Tuhan. Melainkan kita berusaha mencari prestasi dunia untuk menambah nilai diri kita. Untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Banyakkan kita mengejar semua materi dunia supaya untuk menambah nilai diri. Kalau kita tidak memiliki ini dan tidak memiliki itu, kita tidak dihargai. Dan di saat kita tidak dihargai oleh manusia, ya kita merasa kecil hati, rendah diri. Perhatikan sahabat Bapak Ibu, kita itu berharga di mata Tuhan. Nilai diri kita itu lebih berharga daripada seantero dunia ini. Untuk itu kita mari bertobat, berbalik dari cara pikir kita yang salah. Memang sahabat Bapak Ibu, ini faktanya. Kita mencari Tuhan, kita ke gereja ya. Kita juga aktif sebagai aktivis gereja. Tetapi selama sikap hati kita mencari Tuhan masih untuk keuntungan diri sendiri ya, yakni agar kita berusaha mewujudkan semua keinginan kita, maka kita sebenarnya semakin terikat percintaan dengan dunia ini, sahabat Bapak Ibu. Nah, kita belum berbalik, kita belum bertobat, sekalipun ya, kita di gereja, bahkan tidur di gereja. Tetapi kalau kita tidak berbalik, tidak memiliki konsep berpikir yang benar di dalam Tuhan, ya, hati-hati sahabat Bapak Ibu, hati-hati. Selalu terngiang-ngiang dalam pikiran saya, sahabat Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang seperti ini. Banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, mengadakan mujizat, mengusir setan. Tapi Tuhan tidak kenal, sahabat Bapak Ibu. Kuncinya dalam kita sebagai pengikut Kristus, belajar kenali Tuhan. New Chapter Message kali ini ya, mulai dari hari ini berbeda. Berbedanya itu kita lebih lama lagi memuji menyembah Tuhan. Ya. Untuk kita belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal Tuhan dari dua hal. Pertama, sahabat Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan seperti halnya saat ini. Ya, kita dengar kebenaran firman Tuhan mengisi kognitif kita. Mengisi pengetahuan kita. Yang kedua, kita belajar mengenal Tuhan melalui perjumpaan pribadi. Kita belajar mengenal Tuhan. Saya pun sampai sekarang belajar untuk mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan apakah itu mustahil untuk berjumpa dengan Tuhan? Tidak ada yang mustahil, sahabat Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang bilang kita harus berjumpa, mengenali Dia. Bagaimana kita mau melakukan kehendaknya kan? Kalau misalnya kita tidak mengenal Dia. Bagaimana kita mau mengenal Dia kalau kita tidak berjumpa dengan Dia? Untuk itu konsep-konsep ini yang harus kita rubah. Mari yuk kita berbalik. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan bagi kita mengajak kita, mari kita berbalik. Ya, berbalik dari konsep kita selama ini salah mengikut Tuhan. Ya, mari kita benar-benar dengan penuh kerendahan hati kita berbalik memiliki konsep yang benar di mana kita harus kenali Tuhan. Kita seringkali sahabat Bapak Ibu, maaf tapi harus saya sampaikan, seringkali kita ini sok kenal sok dekat dengan Tuhan. Ya, nanti kita punya masalah baru kita datang ke Tuhan. Gitu loh. Kita yang tidak kenal orang siapa ini tiba-tiba minta tolong ke kita kan begitu. Sok kenal sok dekat gitu. Tambah lagi nanti kalau punya masalah berat sekali baru datang begitu. Kita tidak kenal dia. Gitu loh. Haleluya, haleluya. Jadi mari kita mau belajar berusaha mengenali Tuhan. Bahkan kalau kita sudah kenal Tuhan, Tuhan kenal. Tuhan kenal kita. Tanpa pun kita minta tolong, Tuhan tolong. Amin. Tanpa pun kita minta tolong, Tuhan tolong. Tapi kita belajar mengenal Tuhan. Kita belajar mengenal Tuhan. Serius dengan Dia. Untuk itu mari kita mau berbalik. Demikian New Chapter Message kita hari ini, sahabat Bapak Ibu. Ya, kiranya dapat menjadi bekal bagi kita untuk kita berjuang beribadah sepanjang hari ini.